Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah saja. Orang yang hamil kata Rasulullah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sudah sahur? Alhamdulillah. Ikan sening? Kebun kurma boleh. Ada mau apa juga? Ada aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ziarah kita ini niat seperti Assalamualaikum. ketika kita Rasulullah SAW di Madinah setiap hari Sabtu dan riwayat hari Senin dan hari Kamis. Baginda Rasulullah SAW selalu berziarah ke Masjid Kuba. Menggunakan apa? Mbak, mana ada kami tidur? Nah, terkadang beliau Ini jalan sekarang kaki. jam 7 pagi Apakah jalan ke kita mau ke siap Masjid melaksanakan Kuba. sunnah-sunnahnya Rasul? Nanti kita pulangnya jalan Ke kan? baru jam Nah, kita lihat sebelah kanan ini ada Rasul Subhani. Jadi apa? Ntar kita berdoa bersama mudah-mudahan kita kali ini Allahumma
Ada bunda. Tadi dibilang kosong kan sudah kesimpulan. Sendirian. Ada bawa kaca mata, matanya di bawah. Semahal apapun kacamata, tetap yang mahal mata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illa Baca benar. Udah kedengaran belum? Bapak Ibu. Tanggal berapa didirikan Masjid Kuba? Tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Di sanalah ada juga nanti jarak kurang lebih 5 km, dan di sana Rasulullah SAW menginap kurang lebih 4 hari. Kuba adalah masjid yang mana suatu kampung, perkampungan Kuba namanya, perkampungan Kuba. Jaraknya dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba kurang lebih 5 kilo. Terbayang kalau jalan kaki berapa menit kira-kira? Baginda Rasul kurang lebih 2 jam jalan. Setiap hari Senin, hari Kamis beliau dalam keadaan berpuasa jalan menuju ke Masjid Kuba. Jadi kita sanggup baliknya jalan kaki tak? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersama-sama pagi ini bersalawat. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, inayah, kekuatan dan beribadah. Juga selalu senang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Riwayat man ahya sunnati inda fasadil ummah falahu ajrun syahid. Dia tidak pernah berperang bersama Rasulullah, tidak pernah ikut jihad bersama Rasulullah, tapi dia mendapatkan pahala syahid. Siapa itu? Adalah orang-orang yang senang mengikuti jejak sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika.
kita berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Ya Nabi, salam alaika. kami nanti dan di akhirat nanti ya Rasulullah bisyrana ya Maulan Nabi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa bali anta ya Rasulullah, kami datang ini menyerahkan diri kepadamu ya Rasulullah, dan kamu mengakui kami selaku umatmu ya Rasulullah. Akuilah kami, cintailah kami, seperti kami mencintai kau ya Rasulullah. Berikan kami dengan mengikuti sunahmu ya Rasulullah. Wajibna ya Rasulullah, adabna ya Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad
kami pulang dari Madinah ini. Dan Engkau telah kabulkan segala doa kami ya Allah. Ya Rasulullah, kami datang ke Madinah ini karena kami cinta Engkau ya Rasulullah. Kami mengenal hati kami sedikit sedikit kuat tambah kerinduan yang dalam ya Rasulullah. Kami tidak sanggup nanti di akhirat kami tidak berjumpa dengan Engkau ya Rasulullah. Kami datang ke sini tanda kerinduan kami kepada Engkau ya Rasulullah. Berikanlah syafaatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Kepada mahsyar perjumpaan kami dengan Engkau ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak bersalawat hati kita ini lembut, kita mencintai umat-umatnya, hati kita ini dijadikan hati yang khusyuk, senang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaqulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang celaka ketika nanti di akhirat tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan bayangkan semua manusia terpacu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari itu ada yang tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba adalah salah satu masjid yang senang didatangi oleh Rasulullah SAW walaupun Masjid Nabawi sudah berdiri. Beliau selalu datang dalam riwayat hari Sabtu, seperti kita ini hari Sabtu ya, hari Sabtu, dalam riwayat hari Senin, dalam riwayat hari Kamis, beliau selalu mendatangi Masjid Quba walaupun Masjid Nabawi sudah berdiri lama. Ini adalah salah satu kecintaan Nabi Muhammad SAW, yang mana Masjid Quba ini masuk juga dalam Al-Quran surah Taubah ayat 108, menjelaskan bahwa sholat di dalamnya itu lebih utama. Masjid itu didirikan atas dasar takwa. Maka segala hal yang akan kita bangun masjid, rumah, apapun yang mau kita bangun, bangunlah atas dasar takwa. Insya Allah kemuliaan yang akan kita dapatkan. Seperti kita sudah nampak Masjid Quba, pastinya waktu kita di dalam tidak begitu lama karena kita akan menziarahi tempat-tempat yang lain. Kita ada waktu kurang lebih setengah jam, ya, sampai 40 menit di dalamnya. Nanti kita akan tentukan titik kumpulnya, ya, sebelum kita masuk di dalam untuk melaksanakan sholat, ya. Pastinya di rumah sudah berwudu semuanya, ya. Dalam hadis Ibnu Majah menjelaskan baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan bersuci lalu menuju ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di dalamnya, maka sama dengan mendapatkan pahala umrah. Maka dari itu pastikan kalau memang sudah batal di wudu, di sana ada tempat wudu, laki-laki ada, perempuan ada. Hati-hati barangnya, karena semua penduduk Madinah ini kotanya suci, tapi tidak semua dengan orangnya. Ya, karena banyak juga pendatang dan berdagang di sini, tidak tujuan mereka untuk beribadah atau umrah. Maka kalau berwudu, pastikan barangnya dipegang atau digendong. Jangan taruh di atas, nanti biasanya taruh di atas lupa hilang, ya, atau tercecer. Maka barang-barang tentengan harap diperhatikan.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat di sebelah kiri utara dari Masjid Quba, di situ ada pohon-pohon kurma. Yang mana pohon kurma itu di dalamnya ada yang namanya sumur izik. Sumur izik ini adalah salah satu sumur yang dulunya masin, yang digunakan oleh penduduk Quba untuk minum, untuk mencuci dan sebagainya. Disitulah tempat penyambutan pertama kali Tala al-Badru alaina. Sampai kita kenal hari ini kalau kita baca Maulid, Mahalul Qiyam, kita berdiri Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina lagu ini 1440 tahun yang lalu sudah ada. Tempat penyambutannya nanti akan saya tunjukkan. Disitulah penduduk Quba. Yang ada juga di situ ada penduduk kaum Khazraj namanya dan kaum Ad yang mana tidak pernah akur. Dan di situ juga diakurkan oleh Rasulullah SAW sampai hari ini. Kaum Ad dan kaum Khazraj tidak pernah bertengkar lagi. Di dalamnya hari ini mungkin ditutup, cuma nanti kita akan kasih tahu tunjukkan tempat yang mana pertama kali disambutnya Rasulullah SAW. Dan air itu sampai hari ini masih mengalir. Air itu tadinya tawar, maka dinudahkan oleh Rasulullah SAW menjadi masin. Pertama masin, air itu diludah oleh Rasulullah SAW menjadi tawar. Sampai hari ini bisa diminum. Bahkan Rasulullah SAW pernah meminum di dalamnya. Namanya sumur izik. Sumur apa? Sumur izik. Kita lihat kondisi Pak. Kalau memang dibuka. Kalau kemarin kami pas 2 bulan yang lalu itu ditutup karena masa rehab. Ya, kita lihat nanti kondisinya. Sampai hari ini air itu masih dapat digunakan, bahkan sangat jernih sekali. Penduduk Quba sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai melekat kecintaan tersebut, Nabi pun selalu mendatangi Quba. Mereka menyambut Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat, perempuan-perempuan ketika ingin menyambut Rasulullah SAW kelaparan. Mereka takut kalau pulang ke rumahnya mereka tidak dapat menjumpai oleh Rasulullah SAW. Karena para kaum Ansor ini di sini rumahnya jauh-jauh, tidak semua di Quba. Ada yang dari jauh ingin juga menyambutnya Rasulullah SAW, ingin menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka dalam riwayat ada seorang perempuan yang menganjal perutnya dengan batu, karena dia kalau pulang ke rumah takut tidak dapat menyambut Rasulullah SAW, takut tidak dapat menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Mereka menganjal perut mereka dengan batu. Terbayang nggak Bapak Ibu semuanya? 1443 tahun yang lalu, di sini ada tempat bersejarah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Semua orang datang menyambut kehadiran baginda Rasul SAW, tapi yang paling banyak adalah dari kaum wanita. Karena kaum wanita dengan hadirnya Rasulullah SAW terangkat derajatnya. Maka dari itu, masjid ini adalah masjid yang sangat istimewa, salah satu masjid yang istimewa di hadapan Rasulullah SAW. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pagi sangat ramai sekali, tidak seperti biasa. Ya, di bulan Ramadan ini ramai, desak-desakan, hati-hati, ingat rombongan ya. Jangan tengok kuning be. Nanti tengok kuning itu kuning juga Ustaz. Saya ikut kuning. Jangan tengok kalau kuning, tengok bacaannya, amanah Baitullah, ada logonya. Ada jamaah tuh, saya kemana-mana dia larinya, karena dia ikut kuning aja. Kemana Bapak tadi? Saya ikut jamaah yang kuning-kuning aja katanya. Kuning banyak juga tuh. Ada kuning-kuning juga. Cuma tengok tulisannya, amanah, tengok logonya, tengok tasnya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah turun pastinya ikut beserta rombongannya, jangan sampai susah atau lari dari rombongan, karena kalau sudah selesai susah. Jangan lari dari rombongan. Tutupnya nanti kita akan tandai dengan syal warna kuning. Akan jadikan nama masjid.
Sekadar sekali berat. Ini tu bagi-bagi, tak sekaligus baik. Awak sudah mambang ni. Mana kuliner? احنا في المسجد كده احنا في المسجد كده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Oh, Masjid Kuba. Mana